mulai pelajaran kita berdoa dulu. Lift, kita dalam doa. Ibu Rafi, iya. Kita berdoa, iya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bapa kami di surga, di pagi hari ini kami bersyukur atas kasih dan penyertaan karena kami semua sudah berkumpul di kelas dengan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kami memulai pelajaran, kiranya Engkau memberi hikmat, kecerdasan serta semangat agar kami dapat belajar dengan baik. Tolong kami supaya dapat mendengar penjelasan guru serta mengerjakan tugas dan bukti yang kami jawab. Berkati guru dalam mengajar dan memberi kami tugas-tugas dan belajar kami hari ini lancar dan bermanfaat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya anak-anak, hari ini kita sebelum itu tugas kita dulu absen dulu ya. Ika, Ara, Ika, Dewi, Esther, Liv, Yusuf, Jevin, Fadli, Zakarias, Berta, Akila, Gaby, Aulia, Seria, Andervan, Bares, Angga, Faiz, Abi. Terima kasih semua hadir ya hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Semangat dulu. Oke. Untuk rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyi dulu lagu apa? Lagu wajib nasional satu. Padamu negeri ya. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Sabar, ulang. Padamu negeri. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat hari ini, dengar dengan saksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang matematika, kita sudah belajar tentang huruf ya. Ingat, huruf adalah cara penyajian gambar, penyajian data dengan menggunakan garis dan garis atau coretan. Hari ini kita akan belajar tentang cara penyajian data dalam bentuk gambar. Ini apa gambar? Ya, gambar buah-buah. Gambar buah-buah ini adalah buah-buah kesukaan anak-anak ya. Siapa yang suka apel? Ya, pasti suka semua. Anggur? Suka semuanya. Pisang? 3 orang, 4 orang yang suka, yang lain tidak suka pisang. Karena pisang cuma di sini juga cuma 2 orang yang suka. Ya.
gambar. Yang keempat, anak-anak bisa menyimpulkan informasi dari piktogram. Apakah anak-anak bisa membaca bersama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Sekarang kita akan membaca sama-sama. 1, 2, 3. 1. Jelaskan. Pengertian piktogram. Membaca data dalam bentuk piktogram. Menyajikan data menjadi piktogram dengan benar. Menyimpulkan informasi dari piktogram. Ya, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Jadi setelah kalian belajar, kalian harus bisa menjelaskan, membaca, menyajikan, mengumpulkan informasi dengan piktogram. Sekarang kita akan belajar apakah itu piktogram. Sebelumnya, piktogram itu sebelum kalian lanjut, kita akan sebelum mau tanya dulu, apakah ada anak-anak yang sudah pernah mendengar apa itu piktogram? Sudah pernah dengar kata piktogram saja? Kata piktogram. Sudah pernah dengar belum? Atau sudah pernah nonton di TV? Ataukah sudah pernah nonton di
kelompok 2, kelompoknya Aulia kelompok 3, kelompoknya Abi kelompok 4 ya. Iya. Setelah itu anak-anak sudah duduk berkelompok. Anak-anak sudah duduk berkelompok. Hari ini kita akan membuat atau kita akan mengerjakan lembar kerja ini dengan tema program data buah favorit anak-anak, buah favorit dari anak-anak kelas 5 ya. Jadi kita akan menyajikan data di dalam lembaran kerja ini. Di dalam lembaran kerja ini itu akan menyajikan data buah favorit. Jangan dulu dikerjakan, nanti tunggu perintahnya baru dikerjakan. Di dalam LKPD ini atau di dalam lembar kerja siswa ini, lembar kerja kalian ini, di sini ada gambar buah-buahan ya. Ada gambar buah-buahan, ada semangka, ada apel seperti tadi yang sudah ditonton di video. Mangga, ada anggur. Ini adalah piktogram data buah favorit siswa kelas 5B. Di sini ada berapa? Ini ada gambar mangga yang pertama, yang kedua gambar apel, ada gambar ada gambar anggur. Seperti tadi di video kalian sudah lihat bersama-sama. Ini di sini sudah ditulis yang pertama itu kalian harus memperhatikan itu keterangan dari gambar ini. Keterangan dari gambar ini adalah satu buah mewakili 2 siswa. Satu buah mewakili 2 siswa. Seperti tadi, satu buah mewakili 5 siswa. Berarti kalau 15 ya tadi. 15. Kalau di sini satu buah mewakili 2 siswa. Berarti kalau semangkanya 3 dikali 2 sama dengan berapa? Selanjutnya demikian. Selanjutnya apel, selanjutnya mangga dan anggur. Ngerti? Oke. Bisa dikerjakan sekarang? Oke, silakan. Hanya 1 menit selesai ya. 1 menit saja. Yang bagian atas. 1 menit. Ayo. Jadi ditulis di sini, nanti ditulis di sini. Tulis di sini. Tulis. Ini kan 3 kali. Satu buah mewakili 2 kan? 2 siswa dikali 2 sama dengan yang berapa di sini. Begitupun selanjutnya.
dikerjakan cuma yang di atas, yang ini aja. Yang ini sama ini. Yang di bawah belum ya. Jangan dulu kerjakan yang di bawah. Sudah. Baik. Sudah semua? Kalian sudah? Belum. Kita lihat sudah. Sudah? Kalian? Ya, Bu Guru. Abi? Sudah? Semua sudah? Bukannya? Sudah? Sudah? Kalian sudah kerjakan di situ. Sekarang ini tadi sudah ya, kalian sudah ngerti ya caranya. Jadi 3 buah semangka kali 2 sama dengan berapa? 6. Berarti di bawah berapa jumlah siswa yang menyukai apel? 8. Berapa jumlah siswa yang menyukai mangga? 10. Buah apa yang paling banyak disukai? Mangga. Buah apa yang paling sedikit disukai? Anggur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Semangat. Lebih semangat. Oke. Semangat berarti semangat ya. Sekarang kita lanjut kepada kegiatan proyek yang kedua. Kegiatan proyek yang kedua ini kalian harus mengumpulkan data. Mengumpulkan data teman-teman kalian semua. Datanya itu temanya itu di sini itu adalah data hobi teman sekelas kalian. Jadi teman-teman kalian yang di dalam ruangan ini harus tahu kalian punya hobi. Kalian punya hobi apa? Jadi nanti kelompok 1 jalan untuk mencari data hobinya teman-teman yang lain. Kelompok 2 juga begitu, jalan mencari data teman-teman, mereka hobinya apa. Kelompok 3 pun begitu, kelompok 4 pun begitu. Jadi tidak ada tempat ya, jalan untuk mengumpulkan data. Kita sepakat dulu berapa lama ya kita akan mengerjakan mengumpulkan data ini. Ya. 10 menit ya. Iya, 10 menit ya. 10 menit kita mengumpulkan data hobi teman-teman kalian di dalam kelas ini. Ayo silakan.
Silakan berdiri menjadi data teman-teman. Kelompok satu dulu, kelompok satu. Kelompok satu dulu jalan. Kelompok satu tanya temannya. Jadi satu di sini, satu di sana, sana. Ayo. Tulis namanya, temannya siapa, hobinya apa. Kamu di sini tuh, jangan ke sana dulu deh. Dewi sama Ika di kelompoknya Alif. Tulis namanya, temannya, hobinya apa. Kalau kelompok satu sudah selesai, langsung kembali ke tempatnya. Kelompok dua lagi berdiri. Kelompok dua silakan berdiri. Kelompok satu duduk kembali. Ayo, sudah. Jangan dicewek-cewek saja, tadi dijawab udah. Cewek-cewek jangan kayak gitu saja, main di sini, main apa? Main school. Tulis namanya, kenapa tidak ada namanya? Kelompok dua. Tidak ada yang tanya di kelompok tempat, Kak? Ayo. Kelompok dua tidak ada yang tanya di kelompok tempat. Tulis namanya dan hobinya apa. Namanya temannya, hobinya apa.
3. Terus berenang ada berapa orang? Kalian hitung lagi, ada 5 orang. Tulis lagi di sini berenang 5 orang. 5, bukan 5 orang tapi 5. Jumlahnya dikelompokkan datanya. Jadi ditulis di sini hobi-hobinya itu. Hobi memasak, hobi berenang, hobi badminton, sepak bola, apa lagi? Hobi apa lagi? Menyanyi, membaca, ditulis. Baru dihitung berapa yang membaca, berapa yang berhitung, berapa yang sudah. Klik selesai. Sudah. Menit lagi. Oke, sudah. Setiap kelompok harus maju presentasi ya. Dari kelompok 4
3 menanggapi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama teman dari kelompok 1, nama teman Agi, Angga, Chris, sepak bola. Andervan, Ika, Fadli, Dewi, berenang. Karen sama Faiz bersepeda. Akila sama Yusuf badminton. Jeffy sama Jeffy membaca. Dari hasilnya kami mendapatkan 4 orang sepak bola, 4 orang berenang, 2 orang bersepeda, 2 orang badminton, 2 orang membaca. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 memberikan tanggapan. Kelompok 2 memberikan tanggapan. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Sudah selesai. Sudah sesuai. Sudah sesuai? Sudah. Sudah sesuai? Sudah. Oke. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dulu kelompok 1. Tepuk tangan. Tepuk tangannya mana? Kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Nama teman Faiz dan Barens, hobinya bersepeda. Andervan, Fadli dan Ika, hobinya berenang. Angga, Agi, Zaka dan Steve, sepak bola. Ekin dan Dewi membaca. Yusuf badminton. Hasilnya kami mendapatkan 2 orang yang suka bersepeda, 3 orang yang suka berenang, 4 orang yang suka bersepeda, 2 orang yang suka membaca, dan 1 orang yang suka badminton. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 memberikan tanggapannya. Silakan kelompok 3. Sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. LKPD-nya dikumpulkan. Guru kumpul ya. Dijadikan satu, kelompok 1 jadikan satu guru ambil. Kelompok 2 dan kelompok 3. Dijadikan satu saja di situ aja, guru ambil. Dan selesai ya, sudah selesai yang itu. Terima kasih. Ya, dari hasil kerja anak
Jadi anak-anak sangat baik, sangat oke, dan tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan kembali apa itu piktogram. Kalian sudah kerjakan dari tadi, mengumpulkan data. Kalian sudah ambil data, kalian sudah kelompokkan datanya, data hobi teman-teman kalian. Terus kalian sudah tahu siapa yang di dalam kelas ini, siapa yang hobi berenang, siapa yang hobi memasak. Kalian sudah tahu kan? Nah, itulah yang namanya mengelompokkan data atau menyajikan data dalam bentuk simbol atau gambar. Itu yang namanya piktogram. Jadi piktogram itu adalah cara menyajikan data dengan menggunakan gambar atau simbol. Jadi tadi kalian sudah lihat ada gambar-gambar buah-buah kesukaan kalian. Kemudian kalian berkeliling untuk mengambil data teman-teman kalian. Siapa yang hobinya ini, hobinya itu, dan kalian sudah mendapatkan. Dari situ kalian sudah bisa membayangkan simbol-simbol atau gambar-gambar yang bisa dibuat dalam piktogram. Dan apa itu piktogram? Piktogram adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar atau simbol. Seperti yang tadi kalian sudah lihat di video. Kemudian, apakah gunanya piktogram itu? Piktogram itu gunanya atau manfaatnya itu adalah untuk supaya setiap data itu mudah dipahami oleh semua orang. Jadi setiap data mudah dipahami orang, terutama anak-anak. Supaya piktogram itu gunanya kita pelajari untuk supaya kalian bisa mengetahui secara cepat bagaimana cara membaca data itu. Kalian bisa membaca dengan baik, membaca data dengan cepat, dan kalian bisa pahami data di dalam suatu kelas atau data di dalam suatu tempat atau data di dalam suatu sekolah misalnya. Kalau tadi hanya di dalam kelas, kalian juga bisa tanya di kelas-kelas yang lain. Kelas 6A, kelas 6C, kelas 5C, kelas 5A, 5D, kalian bisa tanyakan. Besok-besok kalian bisa tanyakan, aku punya hobi apakah? Dan kalian bisa kumpulkan, oh kita kelas 5 itu punya hobi itu memasak itu paling banyak. Oh kita kelas 5 punya hobi sepak bola itu ternyata paling banyak laki-laki. Laki-laki itu hobi rata-rata sepak bola. Oh laki-laki itu rata-rata hobinya main game, main Free Fire. Kalau kalian jalan untuk mencari data itu. Jadi caranya seperti itu ya. Kalian sudah mengerti? Bisa mengerti? Jadi manfaat dari piktogram, piktogram itu adalah mudah dipahami oleh semua orang. Yang pertama apa? Mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian yang kedua, membuat data lebih cepat dibaca. Apa? Membuat data lebih cepat dibaca. Kemudian yang ketiga, membantu membandingkan data dengan jelas. Apa? Membantu membandingkan data dengan jelas. Yang keempat, menyajikan data dengan menarik dan menyenangkan. Menyajikan data dengan menarik dan menyenangkan. Oke, tangan. Sekarang Guru mau tanya, anak-anak sudah mengerti? Sudah. Apakah ada kesulitan dalam belajar piktogram ini? Tidak. Tidak? Tidak. Betul? Betul. Kalau Guru suruh gambar bisa tidak? Bisa.
membingungkan, namun kalian merasa hari ini pembelajaran hari ini menyenangkan. Sekarang kita menyimpulkan itu adalah piktogram adalah cara menyajikan data dengan menggunakan gambar atau simbol yang mewakili jumlah tertentu. Jadi piktogram adalah cara menyajikan data piktogram adalah cara menyajikan data dengan menggunakan gambar atau simbol yang mewakili jumlah tertentu. Bisa? Coba ditulis. Piktogram adalah ya, tidak usah ditulis, sudah bisa diingat ya, sudah bisa diingat, tidak usah ditulis. Tugas yang terakhir yang tadi guru sudah taruh di meja kalian masing-masing, boleh dibagikan, boleh diambil tugas yang terakhir dan boleh dikerjakan. Tugas yang terakhir. Tugasnya kita kerjakan selama 3 menit. 3 menit ya. 3 menit. Jadi seperti tadi piktogram ini adalah membuat piktogram berdasarkan data. Datanya sudah ada. Datanya di sini sudah ada. Senin itu hasil penjualan buah itu menunjukkan 25. Berarti di sini kalau 25 berarti hari Senin banyak penjualan buah itu ada berapa kilo? Seperti yang tadi ya. Jadi hari Senin di sini 25. Ini kamu lihat itu ininya. Satu buah jeruk karena ini adalah tabel penjualan jeruk selama 1 minggu. Kalian lihat di sini ada satu buah jeruk mewakili 5 kilo. Kalau di sini hari Senin 25 kilo, berapakah kali 5? Karena di sini satu buah mewakili 5 kilo. Berapa kali 5 sama dengan 25? 5 kali 5 berarti gambar ininya, simbolnya. Kalian harus menggambar simbol buah jeruk ini sebanyak berapa? 5. Di sini baru di 5 kali 5 sama dengan 25. Digambar jeruknya. Gambar jeruknya bisa gambar? Bisa. Dibuat bulatan saja, kemudian dibikin dia punya tangkai, ada daunnya selembar. Nah, jadi kalau 5 kali 5 berarti 5 jeruk, karena satu buah jeruk mewakili 5 buah. Gambar jeruknya 5 ya, hari Senin. Kemudian
Ya, sudah kumpulkan. Dikumpulkan, sudah selesai ya, Nak? Ya, kumpulkan. Waktunya sudah selesai. Oke. Kumpulkan. Sudah. Sudah semua ya? Ya. Tugas PR-nya nanti Bu Guru akan kirimkan di grup ya. Nanti kalian lihat di grup WA atau grup WhatsApp kalian masing-masing. Nanti lihat pinjam HP Mama, pinjam dulu Bu Guru mau kirim tugas PR-nya. Materi minggu depan, ya, materi matematika minggu depan itu adalah apa? Cara mengumpulkan data dengan diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Persiapan ulang, kalian boleh menyimpan, kalian punya barang-barang, kita mau berdoa. Ya, Abi, pimpin kita dalam doa. Tadi Duduk rapi, siap. Ikat doa, siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. ya, terima kasih Abi. Hari ini anak-anak kelas 5B hebat. Anak-anak kelas 5B sangat baik ya dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah diberikan. Terima kasih semuanya sudah bekerja dengan baik, sudah bekerja kompak, sudah mengikuti arahan dengan baik, dan semuanya itu adalah untuk bekal masa depan kita semua atau masa depan anak-anak ya. Jadi kalau kita mendengarkan apa arahan guru, apa yang guru mau kalian kerjakan, apa yang orang tua mau kalian kerjakan, itu akan menjadi bekal untuk masa depan kita. Jangan lupa mengerjakan PR kalian di rumah, dan selamat siang semuanya. Siap, Bu. Ya, sampai jumpa besok. Silakan kelompok 1 berdiri. Sampai jumpa besok. Kelompok 4. Kembali ke kelas. Kelompok 2.